Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu jaga kebersihan diri, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Baiklah anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Nani Sumarni. Dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi IPS kelas 9 semester 1 yang berjudul Dampak Globalisasi. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ya, pasti ingat ya, masih ingat bahwa globalisasi adalah proses mendunia, di mana segala sesuatu yang berasal dari mancanegara, dari seluruh dunia, tidak ada batas, baik itu batas secara wilayah ataupun waktu ya. Jadi semuanya bisa menembus ke berbagai belahan dunia. Dalam artian di sini boleh dikatakan sebagai dunia tanpa batas ya. Nah, yang akan Ibu bahas kali ini adalah dampak globalisasi, karena tentang bentuk globalisasi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka sekarang kita bahas tentang dampaknya. Yang pertama adalah dampak positif dari globalisasi. Nah, dampak positif dari globalisasi adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka segala sesuatu yang ingin kita ketahui, baik itu berita tentang perekonomian, tentang politik, tentang pendidikan, maka kita cukup dengan menggunakan teknologi yang sudah kita gunakan semuanya, seperti kita punya HP yang canggih, kemudian laptop, kemudian alat-alat komunikasi yang lainnya yang sudah memiliki kecanggihan karena teknologinya sudah tinggi ya. Selanjutnya, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan juga perekonomian suatu negara semakin meningkat. Meningkatnya seperti apa? Kita tahu ini makanan ini ya, McD ya. McD ini berasal dari Amerika. Tapi apakah di negara kita ada? Apakah di Saudi Arabia tempat sekarang kita belajar ini ada? Tentunya ada ya. Ini kemajuan perekonomian ini sudah menembus ke seluruh penjuru dunia. Jadi produk-produk yang berasal dari luar negeri, misalnya ini produk makanan dari Amerika, sudah sampai ke Indonesia, sampai ke Saudi Arabia, bahkan sampai di seluruh dunia, di seluruh negara ada. Ini karena dampak dari globalisasi. Selanjutnya, meningkatnya aktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, di sini kita misalnya mau naik pesawat nih ya. Mau naik pesawat, kita tidak usah pergi keluar untuk membeli tiket pesawat atau tiket kereta api, tiket kapal, atau tiket-tiket yang lainnya, hanya duduk di rumah dengan membuka laptop atau HP, kita kemudian mencari tiket secara online,
dan dalam hitungan detik atau hitungan menit sudah kita mendapatkannya. Nah, ini efektif dan efisien, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, ya. Selanjutnya, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Dengan adanya globalisasi ini, maka terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat, misalnya dalam hal properti, ya, perumahannya bagus-bagus. Karena apa? Ya otomatis karena perekonomiannya yang meningkat. Jadi karena masyarakat itu perekonomiannya meningkat, sehingga mereka mampu untuk membeli rumah-rumah yang bagus, kemudian mobil bagus, HP juga yang bagus, dan makanan-makanan yang bergizi. Mereka mampu membelinya karena apa? Karena meningkatnya taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, komunikasi semakin cepat dan mudah. Ya, komunikasi semakin cepat dan mudah. Nah, kita sekarang berada di luar negeri, ya. Kita berada di luar negeri, di Saudi Arabia. Kita ingin mengadakan komunikasi dengan keluarga yang ada di Indonesia atau yang ada di mana saja di luar negeri. Kita akan mudah mengadakan komunikasi, mengadakan hubungan komunikasi, memberikan informasi, akan bisa dilaksanakan dengan mudah, baik itu dengan menggunakan jaringan telepon atau SMS atau video call sekalipun. Itu bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Begitu juga kita dapat mengakses informasi-informasi dari internet dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, berkembangnya dunia pariwisata. Nah, pariwisata di Indonesia, tempat-tempat wisata di Indonesia semakin lama semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Kenapa? Karena mudahnya informasi, komunikasi juga cepat, ya. Mudahnya informasi, maka info-info apapun yang ada di seluruh dunia itu akan mudah diperoleh. Ya, diantaranya kita misalnya mau liburan, ya. Kita mau liburan ke luar negeri, mau ke tempat mana yang kita inginkan, yang kita tuju, misalnya di Eropa, kita mau mengunjungi misalnya Menara Eiffel, atau kita mau mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah di Eropa atau di Indonesia. Itu kita tinggal apa? Tinggal membuka internet, cari tempat-tempat tersebut, lokasinya di mana, terus kira-kira jaraknya berapa kilometer, berapa ribu kilometer, atau kemudian juga harga tiketnya berapa, itu akan sangat dengan mudah kita memperolehnya. Dan informasi-informasi tentang pariwisata akan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya. Makanya di Indonesia nih, yang ke Pulau Komodo, yang ke Bali, yang ke Jogja, yang ke ke Raja Ampat di Papua, ini akan sangat diminati oleh wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik, ya. Nah, ini berkembangnya dunia pariwisata. Selanjutnya, berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kalian pernah menonton televisi? Bukan pernah lagi mungkin, ya. Hampir tiap hari kita menonton televisi. Nah, di televisi itu informasi-informasi banyak kita dapatkan.
Adapun kalaupun misalnya informasi tersebut tidak terdapat di televisi, kita bisa bahkan langsung mengabadikan misalnya suatu kejadian di suatu tempat tidak diliput oleh wartawan koran, televisi atau wartawan-wartawan yang lainnya, bisa kita menjadi wartawan amatiran. Kita bisa mengabadikan kejadian tersebut, kemudian menyebarkannya di media sosial, dan akan langsung informasi tentang kejadian itu akan menyebar di media sosial dan orang-orang menjadi tahu. Nah, itu dengan berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Ya, jadi kita dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari manapun dan berkomunikasi juga akan dilaksanakan dengan mudah. Nah, ini adalah dampak positif daripada globalisasi. Selanjutnya, dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya yang pertama adalah westernisasi. Adapun faktor penyebab westernisasi adalah, nah ini Ibu tanya dulu nih, westernisasi itu apa? Westernisasi itu adalah budaya kebarat-baratan yang sudah melupakan nasionalisme. Ya, sudah melupakan sikap nasionalisme karena sudah terpengaruh oleh budaya Eropa. Faktor penyebabnya apa? Kurang penguasaan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita kurang penguasaan terhadap apa-apa yang kita terima dari media, baik itu media televisi, media cetak, ataupun media elektronik. Jadi kita kurang penguasaan terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Saking canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka apapun, informasi apapun, baik yang positif atau yang negatif, akan kita dapatkan. Nah, tinggal kita apa? Tinggal kita menyaring apakah informasi yang kita dapatkan itu bisa kita ikuti, apakah itu positif dan ataukah itu bersifat negatif. Kemudian masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Ya, kita masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang jumlah penduduknya, atau negara Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya paling besar. Ya, paling besar keempat di dunia. Dan hal ini menjadikan Indonesia adalah pasar yang paling menjanjikan bagi perdagangan luar negeri. Kenapa? Karena salah satu dari faktor ini adalah karena jumlah penduduknya yang banyak dan masyarakat Indonesia mayoritas bersifat konsumtif. Begitu dia melihat barang-barang yang dianggapnya bagus, kemudian berkualitas dan bergengsi, maka dia tidak memikirkan apakah barang itu dibutuhkan atau tidak. Yang jelas punya uang, walaupun harus pinjam, ataupun walaupun istilahnya harus memaksa suaminya misalnya ya untuk korupsi. Nah, ini tidak peduli terhadap hal yang seperti itu. Jadi di sini masyarakat Indonesia bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Nah, ini faktor atau dampak negatifnya ya. Kemudian maraknya budaya barat dan akulturasi percampuran budaya. Maraknya budaya barat baik yang ditayangkan lewat televisi, lewat YouTube, internet, dan lain sebagainya atau sosial media, budaya-budaya ini kemudian diikuti. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat memilih budaya yang baik atau yang buruk. Jadi tidak sadar
mereka, apakah yang mereka ikuti dari budaya luar ini merupakan budaya yang baik atau yang buruk. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat dan meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup ke barat-baratan. Nah, ini adalah faktor penyebab westernisasi. Seperti kita lihat di sini, ini adalah budaya konsumtif ya, boleh dikata juga hedonisme, berpoya-poya demi melampiaskan keinginan, yaitu dengan berbelanja. Ini konsumtif ya, budaya konsumtif dari yang ditiru dari budaya barat. Kemudian adanya akulturasi. Akulturasi itu adalah percampuran budaya luar dengan budaya lokal. Misalnya di sini budaya Hindu dengan budaya Islam ya. Ini akulturasi gaya Hindu dan ini gaya Islam. Ini Menara Kudus ya. Kemudian ada lagi yaitu akulturasi dari segi kesenian ya. Asimilasi. Di sini percampuran antara kesenian lokal dengan kesenian Tionghoa, ini barongsai ya. Nih, jadi ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan westernisasi. Sekarang kita lihat dampak positif dari westernisasi. Yang pertama adalah dapat menguasai iptek. Jadi dengan adanya westernisasi ini kita kemudian menambah pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya terjadi akulturasi, percampuran budaya sehingga tidak mengalami kebosanan karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. Selanjutnya, penggunaan bahasa dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Maksudnya penggunaan bahasa lain ya, selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bisa juga menggunakan bahasa-bahasa lain. Misalnya kalian sedang gandrung sekarang dengan Korea, menggunakan bahasa Korea. Nah, ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita. Selanjutnya munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Nah, itu dampak positifnya. Sekarang dampak negatif dari westernisasi, lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Jadi karena sudah termakan atau terpengaruh oleh budaya-budaya luar, budaya western, Eropa, barat ya, maka jiwa nasionalis kita semakin luntur. Kita tidak begitu lagi mencintai tanah air, dan tidak juga atau sudah cinta terhadap produk dalam negerinya juga sudah berkurang karena sudah mencintai produk luar atau produk Eropa misalnya ya. Nah, itu lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Gaya hidup yang bersifat konsumtif, mencari segala sesuatu yang instan, budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme atau kebebasan yang mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Nah, itu adalah dampak negatif dari westernisasi. Nah, dampak yang kedua yaitu demoralisasi atau dekadensi moral. Nah, apa itu demoralisasi atau dekadensi moral? Jadi demoralisasi ini adalah menurunnya atau lunturnya moral seseorang, ya. Lunturnya moral seseorang. Artinya dengan lunturnya moral ini, maka seseorang memiliki moral yang jelek atau moral yang buruk ya, etika yang buruk. Nah, contoh di sini anak-anak ini masih anak-anak SD ya, kita lihat mereka ini masih SD, tapi kita lihat mereka sudah
melakukan hal-hal yang tidak baik, merokok, dan ini mereka sudah bergrup-grup ya, merokoknya sudah bergrup-grup, bisa jadi ini adalah anak SD. Ya. Merokok ini kenapa dikatakan merusak moral atau merupakan salah satu contoh demoralisasi? Karena merokok ini adalah perbuatan yang sangat merugikan. Merugikan secara fisik, merugikan secara ekonomi. Secara fisik, kita tahu bahwa di dalam rokok itu terkandung racun nikotin yang akan merusak organ tubuh kita, terutama adalah organ di saluran pernafasan. Selain itu juga dapat merusak perekonomian. Nah, kenapa? Di sini mereka masih anak-anak kecil, belum bisa menghasilkan uang, dan mereka sudah menghabiskan rokok dan menghabiskan uang. Dari mana mereka mendapatkan uangnya? Bisa jadi uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya, mereka belikan untuk membeli rokok. Atau bisa jadi juga mereka diberi uang untuk SPP, tidak dibayarkan ke sekolah, tapi malah dibelikan rokok. Nah, ini adalah sudah merupakan satu tindakan yang tidak baik ya. Bahkan mungkin bisa jadi akan berujung pada kriminalisasi yang lain. Misalnya pencurian, karena tidak punya uang jajan dan uang SPP juga sudah habis, dia membutuhkan rokok, maka dia akan melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, yaitu pencurian. Nah, ini yang perlu diterapkan pemahaman yang seperti ini, pemahaman tentang bahayanya merokok, baik itu dari segi kesehatan ataupun dari segi ekonomi. Kemudian selanjutnya ini tawuran ya. Anak-anak muda, anak-anak SMA, hanya ada permasalahan sedikit, bisa jadi bisa berbuntut yang besar, yaitu dengan mengadakan tawuran, baik itu misalnya tawuran antar kelas ataupun antar sekolah. Ini bisa terjadi. Selanjutnya, nah ini pembulian ya, pembulian. Kalian lihat, ini ada temannya yang dibully sama teman yang lainnya. Mereka bukan malah menolong, tapi malah selfie ria, berselfie ria, difoto, ketawa-ketawa. Dikiranya mungkin ini adalah suatu hal yang lucu, padahal ini adalah sebuah contoh daripada dekadensi moral atau demoralisasi anak-anak pada masa kini. Selanjutnya ini seorang remaja kalau sudah bermasalah atau kalau dia punya masalah, bukannya berkonsultasi kepada orang tua atau kepada gurunya, atau mengadu kepada Allah sebagai Sang Pencipta yang bisa mengatur semuanya, yang bisa memberikan solusi yang sebenarnya, ini malah lari ke minuman keras. Nah, ini karena kurangnya apa? Mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua dan juga pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang kurang, sehingga dia melarikan permasalahannya kepada hal-hal yang negatif. Selanjutnya merupakan dekadensi moral juga nih, karena kekurangannya terhadap pemahaman agama, atau bukan hanya kekurangan agama saja, mungkin karena desakan-desakan dari pihak keluarga dan tidak tahan dengan desakan tersebut, akhirnya kemudian dia melakukan korupsi ya, koruptor yang berujung di penjara. Selanjutnya ini LGBT. Nah, LGBT ini merupakan salah satu contoh demoralisasi. Ini merupakan penyakit yang harus diobati. Nah, ini adalah contoh-contoh demoralisasi atau dekadensi moral yang diakibatkan oleh
adanya globalisasi atau dampak negatif dari globalisasi. Selanjutnya, kesenjangan ekonomi. Dengan adanya globalisasi, terjadi kesenjangan ekonomi di mana ini adalah contoh suatu pemandangan, ya, suatu pemandangan yang menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi. Di satu sisi gedung pencakar langit yang megah, dan di sisi lain adalah rumah-rumah yang kumuh atau penampungan-penampungan rumah yang kumuh. Ini karena adanya kesenjangan sosial ekonomi. Perekonomian yang satu maju dengan pesat, di sisi lain perekonomiannya sangat lemah dan tidak dipedulikan. Selanjutnya, ini juga kesenjangan ekonomi di pinggir-pinggir jalan. Banyak orang-orang yang tidur tanpa punya tempat tinggal, mereka tidur di sembarang tempat, dan orang yang lalu lalang ini tidak peduli dengan keberadaan mereka. Selanjutnya juga ini dalam dunia pendidikan. Di sisi lain, pendidikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah tinggi, tapi di sisi lain pendidikan sangat memprihatinkan. Anak yang tidak atau dia berada di rumah gubuk, tidak bisa mengakses lebih luas informasi-informasi yang ingin dia dapatkan. Ini gambaran dari kesenjangan sosial ekonomi di sebuah negara, bukan hanya di Indonesia. Bisa jadi di semua negara seperti ini, ya, terjadi kesenjangan sosial ekonomi. Selanjutnya terjadi kriminalitas. Nah, kriminalitas penyebabnya pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil. Selanjutnya, akibatnya apa? Merugikan pihak lain, baik material maupun imaterial, merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat. Selanjutnya, solusinya apa? Solusi yang dapat dilakukan adalah menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa, dan menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, ini adalah solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi masalah kriminalitas ini. Kemudian pencemaran lingkungan. Kita lihat di pantai, ini banyak sekali sampah plastik utamanya, ya, sampah plastik yang sudah menumpuk di wilayah pantai. Kemudian di daratan, di pemukiman, ini polusinya, pencemaran lingkungan akibat dari banyaknya pabrik-pabrik, ya, perusahaan-perusahaan dengan cerobong-cerobong asapnya yang mencemari lingkungan. Asap yang dikeluarkan dari pabrik-pabrik tersebut bisa mencemari lingkungan. Kemudian ini tadi masih berhubungan dengan polusi di perairan, ya. Ini mengakibatkan ikan-ikan yang ada di laut atau di perairan terganggu dengan adanya polusi tadi. Banyak orang membuang sampah sembarangan ke sungai ataupun ke laut. Akibatnya ini ikan-ikan yang ada di perairan, di laut ataupun di sungai menjadi mati, ya. Banyak yang mati karena keracunan sampah tersebut. Selanjutnya ini ada
akibat daripada pembangunan yang tidak mempedulikan AMDAL, analisis dampak lingkungan, ya. Jadi maksudnya di sini dalam pembangunan tidak mempedulikan terhadap dampaknya. Misalnya membuka hutan dengan sembarangan, tidak peduli apa yang akan terjadi atau dampak apa yang akan terjadi dari pembukaan hutan tersebut. Bisa terjadi tanah longsor, kemudian bisa terjadi banjir, dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari tidak mempedulikan ketika membangun tidak mempedulikan AMDAL. Kemudian kenakalan remaja. Nah, kita baru-baru ini mendengar atau melihat ya adanya seorang remaja yang merusak musola, ya, mencoret-coretnya dan melakukan, ini adalah vandalisme, ya, vandalisme, merusak fasilitas umum dengan mencoret-coretnya, merusaknya, menulis-nulis dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini merupakan kenakalan remaja. Kemudian di sini ketika kelulusan SMA, mereka mencoret-coret baju mereka. Nah, ini suatu kenakalan juga. Karena apa? Karena kalau mereka lulus dengan punya etika, punya moral, maka mereka tidak akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Bisa saja kalau mereka sudah lulus sekolah, maka pakaiannya tinggal dikasihkan kepada adik-adik kelasnya yang membutuhkan. Tuh, masih banyak orang yang membutuhkan, ya. Selanjutnya ada nih geng motor, ya. Geng motor mengadakan tawuran, dan akhirnya ya seperti ini. Akhirnya mereka tertangkap dan akhirnya harus masuk ke lembaga rehabilitasi, ya, atau bisa juga masuk ke penjara karena adanya kenakalan remaja yang seperti itu. Selanjutnya, individualisme yang semakin tinggi. Nah, ini yang kalian juga tidak lepas dari perilaku seperti ini. Kalian sudah banyak yang memiliki sifat individualisme. Masing-masing anteng dengan gadgetnya, masing-masing tertawa sendiri, bicara sendiri, tidak peduli dengan satu sama lain yang ada di sekitarnya. Bahkan di dalam satu keluarga pun, ya, tidak terjadi komunikasi. Komunikasinya masing-masing saja. Jadi yang jauh menjadi dekat, yang dekat malah menjauh. Masing-masing punya kegiatan sendiri-sendiri. Ini adalah sikap individualisme yang diakibatkan dari adanya globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi seperti apa? Nah, ini upaya-upayanya. Upaya menghadapi globalisasi budaya, globalisasi iptek, globalisasi ekonomi, globalisasi komunikasi, dan globalisasi transportasi. Nah, untuk ini, untuk upaya menghadapi globalisasi, Ibu kasih kalian tugas. Nah, temukan upaya-upaya untuk menghadapi globalisasi dalam bidang-bidang tersebut. Kerjakan secara individual. Nah, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Untuk pembelajaran tentang dampak dari globalisasi, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan akan menambah wawasan kalian semuanya. Dan apabila masih merasa kurang, silahkan cari literatur-literatur lain dari buku, dari internet, atau dari media-media yang lain yang bisa kalian temukan untuk menambah wawasan kalian tentang globalisasi.
Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.